Pencoblosan kertas suara pada pemilihan umum dan pemilihan calon presiden telah dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin, dan saat ini sedang dilakukan perhitungan suara di tingkat KPU RI. Lantas siapa sajakah pengusaha serta konglomerat yang berada di balik pendukung dari masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 kemarin? Berikut ini daftarnya. Kita mulai dari nomor urut 01, yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. 1. Ada nama Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau merupakan pemilik dari Media Group yang menjalankan beberapa usaha televisi nasional seperti Metro TV dan Magna TV, serta Harian Media Indonesia. Bukan hanya bergerak di bidang media, Media Group juga memiliki anak perusahaan di bidang makanan, tepatnya di bisnis catering. Beberapa perusahaan yang dimilikinya antara lain PT Dunia Daging Food Industry, PT Pangansari Utama Food Industry, PT Pangansari Utama Food Distribution, dan PT Pangansari Utama Patisserie. Selain itu, terdapat bisnis penginapan dan perhotelan, yakni PT Citra Graha Nugratama atau Depa Pandayan, PT Graha Sahari Suryajaya atau Media Hotel dan Tower, dan Intercontinental Bali Resort. Surya Paloh juga memiliki usaha di bidang pertambangan melalui perusahaan PT Pusaka Marmer Indaraya atau Pumarin, PT Indo Energi Platinum atau IP, PT Surya Energi Raya atau SER, dan PT Emas Mineral Murni atau EMM. Kedua, ada nama Leontinus Alva Edison. Beliau merupakan salah satu pendiri Tokopedia. Leontinus dan William Tanuwijaya mendirikan Tokopedia 14 tahun silam, yang kini menjadi salah satu unit bisnis PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto. Kini beliau didapuk sebagai Presiden Komisaris di perusahaan IT bernama Dekara sejak Juli 2022. Ketiga, ada nama Tom Lembong. Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong didapuk sebagai co-kapten Timnas Amin. Beliau adalah sosok pengusaha kakap yang sempat menjadi Menteri Perdagangan pada periode tahun 2015 sampai tahun 2016. Serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM tahun 2016 sampai tahun 2019. Beliau juga pernah menjadi Presiden Komisaris di PT Graha Layar Prima Tbk atau BLTZ atau Bliss Megaplex pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Tom Lembong juga pernah menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Yang keempat ada nama Gede Widiade. Gede Widiade merupakan bendahara Timnas Amin. Beliau dikenal sebagai pengusaha teras Surabaya yang berasal dari Bali. Beliau merupakan pebisnis di bidang properti, hotel, serta kafe di berbagai daerah di Indonesia. Kelima, ada nama mantan wakil presiden yakni Yusuf Kala. Mantan wakil presiden RI yang ke-10 dan ke-12 ini rupanya juga menjadi bagian dari grup Kala yang memiliki gurita bisnis di berbagai sektor. Grup Kala sendiri didirikan oleh Haji Kala pada tahun 1952. Tahun 1968, Yusuf Kala menjadi CEO dari NV Haji Kala. Di bawah kepemimpinannya, NV Haji Kala berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Selanjutnya untuk pasangan nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pengusaha yang pertama adalah Abu Rizal Bakri atau Grup Bakri. Abu Rizal Bakri atau pria yang biasa disapa Ical ini dikenal sebagai pengusaha kawakan dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ical juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala pada tahun 2004. Setahun kemudian, beliau beralih tugas menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat hingga tahun 2009. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin selama 2 periode, yakni di tahun 1994 sampai 2004. Nama yang kedua adalah Hatta Rajasa, politisi Partai Amanat Nasional yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum di partai tersebut, juga dikenal sebagai pengusaha bidang minyak dan gas. Bisnisnya dijalankan di bawah PT Artindo, PT Artasia Cipta Pratama, dan PT Artadaya Koalindo. Di masa pemerintahan Presiden SBY, Hatta Rajasa juga pernah menjabat berbagai posisi menteri, seperti Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, dan Menristek.
Yang ketiga ada nama Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim Joyo Hadikusumo merupakan pengusaha pemilik Arsari Group. Usahanya mencakup sektor agro seperti perkebunan, energi, pertambangan, dan bisnis-bisnis lain berbasiskan sumber daya alam. Hasim Joyo Hadikusumo mulai merintis usahanya pada PT Era Persada yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri. Setelah membangun Era Persada, Hasim kemudian mengelola sejumlah perusahaan, antara lain PT Tidar Kerinci Agung pada tahun 1984, PT Prahabima di tahun 1985, PT Bank Universal tahun 1985, PT Ina Persada pada tahun 1986, dan PT Tirtamas Majutama pada tahun 1987. Keempat, pengusaha selanjutnya ada nama Pandu Patira Sahrir. Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Beliau juga merupakan pengusaha sekaligus wakil direktur utama PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA. Kelima, selanjutnya ada nama pengusaha Putri Kawardani. Putri Kuswisnuswardani dikenal sebagai pengusaha kosmetik. Beliau merupakan bos atas perusahaan PT Mustika Ratu Tbk atau MRAT. Keenam, kemudian nama Erwin Aksa. Beliau menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah bersama Bosowa Group. Beliau aktif sebagai pengusaha kondang nasional. Usahanya merambah berbagai sektor lewat bendera Rekapital Group. Ketujuh, ada nama Theo Sambuaga. Nama Theo Sambuaga tentu tak asing lagi di dunia bisnis tanah air. Theo Sambuaga merupakan presiden komisaris perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah Lipo Group seperti PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK, PT Multipolar Tbk atau MLPL, dan PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA. Namun kini, nama Theo Sambuaga sudah tidak lagi tercatat sebagai presiden komisaris di Lipo Group karena telah mengundurkan diri. Kedelapan ada nama Totok Lusida. Ketua Dewan Pakar Partai Solidaritas Indonesia ini juga merupakan Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI. Bisnis propertinya dijalankan melalui sejumlah perusahaan yang dia dirikan, seperti PT Lusida Graha Makmur, PT Lusida Jaya Makmur, PT Lusida Mitra Makmur, PT Bangun Mitra Persada, dan sejumlah perusahaan lainnya. Kesembilan, ada nama Wisnu Wardana. Wisnu Wardana merupakan Presiden Direktur atau CEO terhadap PT Indika Energi Tbk. Sejak tahun 2004, beliau mendirikan Teladan Resources di bawah naungan PT Teladan Prima Agro Tbk yang fokus bisnisnya adalah perkebunan sawit. Selanjutnya untuk pasangan nomor urut 3, yakni pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terhadap pasangan ini, pengusaha yang pertama ada nama Haritanu Sudibyo. Haritanu merupakan pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan konglomerat MNC Group. Di bidang politik, beliau merupakan pendiri dan ketua umum dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Beliau juga pernah bergabung dalam Partai Nasdem dan Partai Hanura. Kedua ada nama Sandiaga Uno. Manuver politik dari Menparekraf Sandiaga Uno diprediksi dapat menguatkan harga saham emiten terafiliasi dirinya. Pasalnya, Sandi yang kini juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Yang ketiga ada nama Arsya Rashid. Koalisi pengusung Ganjar Pranowo resmi menunjuk Arsya Rashid menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN pada pemilihan Pilpres tahun 2024. Beliau dinilai memiliki kapabilitas untuk menjadi Ketua TPN. Itulah dia deretan pengusaha dan konglomerat di balik kubu Capres dan Cawapres baik 01, 02, dan 03. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.